Perkenalkan, nama saya Lita Rosalinta Marmalelak, NIM 0512211041. Saya oleh SPK, NIM-nya 051221063. Saya Statrimada Costa dengan NIM 051221067. Saya Jessica Angelita Nonanale dengan NIM 0512211065. Perkenalkan, nama saya Putri Trinita Gila'a dengan NIM 0512211070. Di sini kami akan membahas tentang pemisahan campuran, ekstraksi, dan juga ekstrak. Sebelumnya, apa sih itu pemisahan campuran? Pemisahan campuran adalah materi yang terdiri dari dua zat atau lebih yang dapat dipisahkan secara fisika untuk mendapatkan zat yang murni. Prinsip pemisahan campuran berdasarkan pada sifat-sifat penyusunan seperti wujud partikel, titik leleh, titik didih, sifat magnetik, dan juga kelarutannya. Dalam pemisahan memiliki 6 metode, yaitu yang pertama filtrasi. Filtrasi merupakan metode untuk memisahkan cairan dengan padatan. Proses filtrasi ini dilakukan dengan menggunakan filter atau kertas saring yang digunakan untuk memisahkan cairan dengan padatan dan tidak dapat larut berdasarkan ukuran partikel. Contoh dari filtrasi yaitu pemisahan kelapa dengan santan atau pemisahan kopi dengan air. Yang kedua, dekantasi. Dekantasi merupakan metode yang sama dengan filtrasi, yaitu untuk memisahkan cairan dengan padatan. Proses dekantasi ini dilakukan dengan cara mencairkan secara perlahan, sehingga padatan akan tertinggal di dalam wadah. Proses dekantasi memang lebih cepat dari filtrasi, namun hasilnya kurang efektif karena ukuran zat padat masih lebih besar. Contoh dari dekantasi yaitu memisahkan air dengan pasir. Berikutnya adalah destilasi. Destilasi merupakan teknik pemisahan yang didasari atas perbedaan-perbedaan titik didih atau titik cair dari masing-masing zat penyusun dari campuran homogen. Dalam proses destilasi ini terdapat dua tahap proses yang terjadi, yaitu penguapan dan dilanjutkan dengan tahap pengembangan kembali uap menjadi cair atau padatan. Contoh dari destilasi ini yaitu pengolahan air tawar dari air laut. Saya akan menjelaskan tentang sentrifugasi. Sentrifugasi merupakan metode yang digunakan untuk menyaringkan partikel yang padat dan halus dan jumlah percampuran yang lebih sedikit. Proses sentrifugasi dengan cara memasukkan cairan ke alat dan sentrifugasi lebih partikel-partikel yang kecil. Kromatografi yaitu saat yang digunakan untuk lebih dahulu larut dalam peralut dengan ukuran transopsi, kemudian akan bergerak lebih cepat. Proses metode kromatografi kemudian pencampuran yang lebih terjadi karena perbedaan peralatan saat akan berlarut dengan cara kerjanya. Ekstraksi merupakan proses pemisahan bahan lebih campuran dengan menggunakan peralut yang sesuai. Berikutnya adalah ekstraksi. Ekstraksi digunakan sebagai pemisahan bahan padat dan cair dengan bantuan pelarut. Secara umum, proses ekstraksi dibedakan menjadi dua, yaitu ekstraksi cair-cair dan ekstraksi padat cair. Ekstraksi cair-cair adalah ekstraksi yang dilakukan dengan cara destilasi, sedangkan ekstraksi padat cair atau leaching adalah dengan cara memisahkan suatu zat terlarut yang terdapat dalam suatu padatan, sehingga padatan dan cairan bercampur, dan kemudian zat terlarut terpisah dari padatan karena larut dalam pelarut. Pada ekstraksi pada cair terdapat dua fase, yaitu fase overflow atau ekstrak dan fase underflow atau rafinat atau ampas. Prinsip dasar ekstraksi yaitu pemisahan suatu zat berdasarkan perbandingan distribusi zat yang terlarut dalam pelarut yang tidak saling melarutkan dan berdasarkan perbedaan massa jenis, di mana senyawa yang memiliki massa jenis yang lebih tinggi berada pada lapisan bawah. Nah, dalam metode ekstraksi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ekstraksi secara dingin. Metode ini artinya tidak ada proses pemanasan selama proses ekstraksi ini berlangsung. Tujuannya untuk menghindari rusaknya senyawa yang diekstraksi karena pemanasan.
Yang termaksud dalam metode ini adalah yang pertama, mesterasi. Mesterasi yaitu metode ekstraksi sederhana yang dilakukan dengan cara merendam serbuk simplicia dalam cairan pelarut selama beberapa hari pada suhu kamar. Yang kedua adalah perkolasi, yaitu ekstraksi dengan mengalirkan penyaringan melalui serbuk simplicia yang telah dibasahi. Yang ketiga itu reperkolasi, yaitu hasil perkolasi yang digunakan untuk melarutkan sampel dalam perkulator sampai senyawa kimia terlarut. Yang keempat, diakolasi. Diakolasi yaitu hasil perkolasi dengan penambahan tekanan udara. Yang berikutnya adalah ekstraksi secara panas. Ekstraksi secara panas dibagi menjadi 3, yaitu reflux, sokletasi, dan destilasi uap. Apa itu reflux? Reflux adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya selama waktu tertentu dan jumlah pelarut yang relatif konstan dengan adanya pendingin yang balik. Ekstraksi reflux digunakan untuk mengekstrasikan bahan-bahan yang tahan terhadap pemanasan. Yang kedua adalah sokletasi. Sokletasi yaitu pemisahan dengan cara penyaringan berulang-ulang dengan menggunakan pelarut tertentu sehingga komponen yang diinginkan akan terisolasi. Yang ketiga adalah destilasi uap. Destilasi uap adalah metode yang populer untuk mengekstrasikan minyak-minyak atau esensial dari sampel tanaman. Metode destilasi uap diperuntukkan untuk menyaring simplicia yang mengandung minyak menguap atau mengandung komponen kimia yang mempunyai titik didih tinggi pada tekanan uap normal atau udara normal. Yang berikut yaitu ekstrak. Ekstrak merupakan produk atau sediaan dari hasil pengambilan zat aktif dari simplicia hewani maupun simplicia nabati dengan menggunakan pelarut yang sesuai dengan metode ekstraksi. Ada beberapa pembagian ekstraksi, yaitu yang pertama berdasarkan Farmakope Indonesia, yaitu 1. Ekstrak cair. Ekstrak cair adalah ekstrak hasil penyaringan bahan alam dan masih mengandung air sebagai pelarut. Yang kedua yaitu ekstrak kental, adalah ekstrak yang telah mengalami proses penguapan dan sudah tidak lagi mengandung cairan pelarut lagi, tetapi konsistensinya tetap cair pada suhu kamar. Yang ketiga, kering. Ekstrak kering adalah ekstrak murni yang mengandung bahan obat herbal alami, kering, berminyak, tidak mengandung solvent, dan eksipien. Yang kedua yaitu berdasarkan konsistensinya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ekstrak cair, dan yang kedua ekstrak semi solid, dan yang ketiga yaitu ekstrak kering. Yang ketiga berdasarkan kandungan ekstrak terbagi menjadi 2, yaitu ekstrak alami dan ekstrak non alami. Yang pertama ekstrak alami adalah ekstrak murni yang mengandung bahan obat herbal alami kering, berminyak, tidak mengandung solvent, dan eksipien. Yang kedua yaitu ekstrak non alami, yaitu sediaan ekstrak herbal yang tidak mengandung bahan alami. Keempat, berdasarkan komposisi dalam ekstrak, yaitu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama ekstrak murni dan kedua sediaan ekstrak. Ekstrak murni merupakan ekstrak yang tidak mengandung pelarut maupun bahan tambahan lainnya dan bersifat hidrokopis serta memerlukan proses selanjutnya untuk menjadi sediaan ekstrak. Dan yang kedua, sediaan ekstrak merupakan sediaan ekstrak herbal hasil pengolahan lebih lanjut dari ekstrak murni. Berikutnya berdasarkan kandungan senyawa aktif. Yang pertama, standardized extract. Standardized extract ini merupakan ekstrak yang diperoleh dengan cara menambahkan zat aktif yang telah mencapai komposisi yang disyaratkan. Yang kedua, quantified extract. Quantified extract merupakan ekstrak yang diperoleh dengan cara mengatur kadar senyawa yang telah diketahui aktivitas farmakologisnya agar memiliki khasiat yang sama. Berikutnya berdasarkan pelarut yang digunakan. Yang pertama, ekstrak air. Apa itu ekstrak air? Ekstrak air adalah ekstrak yang menggunakan air sebagai cairan pengekstraksi. Ekstrak yang diperoleh pada metode ini dapat langsung digunakan ataupun diproses kembali dengan cara pemekatan atau pengeringan. Yang kedua, tinktur. Tinktur merupakan sediaan cair yang dibuat secara maserasi ataupun perkolasi dari suatu simplicia. Pelarut yang
umum digunakan dalam tinktur adalah etanol. 1 bagian simplicia diekstrak dengan 2-10 bagian menstrum. Yang ketiga, ekstrak minyak. Ekstrak minyak merupakan ekstrak yang dibuat dengan cara mensuspensikan simplicia dengan perbandingan tertentu dalam minyak yang telah dikeringkan dengan cara menyerupai maserasi. Yang keempat, oleoresin. Oleoresin merupakan cediaan dengan cara ekstraksi bahan oleoresin seperti Capsicum fructus dan Cingiberis rhizome dengan pelarut tertentu, umumnya etanol.